Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubaliguna biha hajabitikal haram wa syarata qabri nabika alaihi sholati wassalam filutfin wa fiatin wa salamatin wa bulugil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wasalim. Pemirsa Mutiara Iman rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir lagi bisa berjumpa kembali, apalagi bajunya baru lagi. Alhamdulillah, Badik dan Narhati, terima kasih ya dibikinkan baju jumbo. Ternyata nggak cuma es jus saja yang jumbo, baju juga jumbo. Katanya Abah Gerenda, Abah Gerenda, katanya Mas Gerenda, katanya resepsian ya. Bagus, entar resepsian pakai resmi, pakai santai kok santai. Ini bisa ini, makanya sampean kalau longgar cepat-cepat sana ke Diponegoro, beli Badik dan Narhati. Jangan badai-badai yang nggak punya nama itu, tikumba pisan, tikum pisan, prodol kembangan. Apa mana pas hutan nggak gaya jaket, kena hutan, prodol kembangan. Yang punya nama, Badik dan Narhati. Promosi ini. Baik, pemirsa sekalian, di episode kali ini saya akan nyoba bahas yang tidak pernah kenyang. Ya Allah, tidak pernah kenyang. Tanda tanya dikasih tanda kutip. Ya tentu kalau masalah makanan jasmani, ini ya Allah, ya kenyang. Sepiring mungkin karena lapar, mungkin belum kenyang. 2 piring, insya Allah. Tapi yang kita maksud yang tidak pernah kenyang, ini dikasih tanda kutip tentu bukan bermakna itu. Jadi pernah Rasulullah SAW ini dawuh. Jeng Nabi dawuh, Rasulullah bersabda. Harap diingat di Al-Quran itu Rasulullah tidak akan berucap in huwa ila wahyu yuha. Walayantifu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Rasulullah tidak akan berkata kecuali apa itu? Dapat wahyu. Bukan saya wahyu loh. Ya tentu redaksinya persis dari Gusti Allah. Lewat Jibril itu termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian dari Gusti Allah, redaksinya Rasulullah, ini ada yang hadits Gusti. Tapi ini bersabda Rasulullah SAW. Yang pertama ternyata mata tidak akan pernah kenyang dari memandang. Ya Allah, moto ini kadang-kadang jelalatan. Tempo hari manasik di asrama haji, ya Allah, sudah ke-11 kalinya. Prakteknya sudah 2 kali. Ewa semono ada kabia dari situ Bondowoso. Praktek tawaf ngono jamaah ya noleh. Noleh aja gak penasaran podo. Cuma situ ada yang nggak pakai ikhram, kita semua disiplin. Praktek manasik itu ya pakai ikhram, semua dikasih oleh Bu Hajah Nino, oleh pesawat, masih ono sing dorong bayar blas. Ya Allah, manasik ping 11 dikasih konsumsi, ono jamaah teganya. Mbak persekot, tanggung ke ikhram dalam rangka apa? Supaya kita jadi orang yang adil, bukan kemudian profit oriented, kemudian durung ngasih, kasih aja Mi, kasihan. Nanti apa itu? Orangnya nggak pede, orangnya malu, padahal apa? Semua sudah diberlakukan sama. Saya bilang gitu, masih sing durung bayar tetap dikasih ikhram, seragam. Masih durung DP blas, itu ayamnya ya sama lawo, gak terus marono sing wis bayar dikei ayam temenan. Sing gak bayar dikei ayam formalin ndak adil ana. Apa itu kemudian ndak terus marono sing durung DP durung bayar dikei wifi sing cilik dhewe. Ndak utawa dikei tempe tok ndak sama semua karena kotaan ndak ada tandanya itu.
Jadi tak suruh memandang biar nggak penasaran. Jangankan kemudian apa itu ketika manasik penasaran ada kita teori lagi, kemudian ada praktek noleh. Kadang-kadang apa? Ketika ada pengajian, kemudian ada kendaraan lewat noleh. Mobilnya apa? Alphata Fortuner. Atau kemudian ditolak dan sepur kelinci. Yang mana yamin ya pancet sepur kelinci ya begitu. Mandang itu tidak pernah kenyang, penasaran itu ya Allah. Saya pun juga gitu. Memandang yang positif, bojoku tak pandang. Alhamdulillah. Bojoku ternyata ya rada nak manis. Bojone dhewe dilem. Sebab kata Rasulullah ketika di suatu tempat, entah di jalan raya, tempat umum, kemudian ada yang lebih kincling-kincling. Casingnya lebih bagus. Balik, apa yang ada di situ juga ada di istrimu. Supaya memandang ini kemudian tidak berujung kepada kemaksiatan. Memandang pertama itu jadi rezeki. Memandang kedua itu jadi dosa. Aja marana ayu, apa mana ya Allah. Ono foto artis terkenal, wah penyanyi bintang sinetron, baru pendelik PBE, ono sing rada jelas wae. Naudzubillah min dzalik, gak mungkin wis disensor, wis nontoke bojone dhewe padha. Ya Mas Awan ya. Padha lihat cepat-cepat lihat istrinya, mata tidak pernah kenyang memandang apapun. Kecuali ketika jalan-jalan. Seperti Mas Grenda itu, wah renang, tidak tahu renang di mana. Lek menang renangnya di Cangar sana, ya Allah, ijuru lewat Pacet, lewat Cangar, ya Allah. Sejuk mata memandang, ini termasuk salah satu obat mata alamiah, memandang yang hijau-hijau, memandang air mengalir, itu bagus ternyata. Ya apa nang kota metropolis yang ditonton, sudah satu sisi kena radiasi, debu dan sebagainya, elektronik ini. Sisi yang lain kemudian pandangannya yang tidak positif. Naudzubillah. Sebab kata Rasulullah, mata tidak akan pernah kenyang dari memandang. Yang kedua, bumi tidak akan pernah kenyang dari menerima hujan. Berarti bumi masuk hutan, masuk gerimis. Ini ternyata di Tropodo sana daerahnya Mas Wawan. Bakso Wawan. Mas Awan gandeng, Mas Awan tak tonton channel gandeng. Kalah aku kadang. Itu hujan rata ini pemirsa, hujan rata. Ada telepon jamaah itu dari mana pelosok Surabaya hujan. Dari Sidotopo hujan Ustaz, iya rata ya, hujan rata. Ya kadang-kadang mengulang-ulang enggak apa-apa daripada bahasan yang enggak baik, ngerasani pilkada, ngerasani artis. Lesane bumi tidak akan pernah kenyang dari menerima air hujan, ya Allah. Udan nang ndi-ndi gak katene. Kemudian apa itu? Habis kemudian ditolak. Kalaupun itu banjir itu bukan karena nggak kenyang, tapi karena apa itu? Karena busemnya kurang, resapannya kurang. Tapi secara umum di dunia ini bumi itu tidak akan pernah kenyang daripada menerima air hujan. Batik Danar Hadi itu outletnya Jalan Diponegoro. Lek sampean kepingin haji jangan lupa hubungi kula. Syukuran pemirsa, masih duduk manis di depan MH TV menyaksikan, mendengarkan Mutiara Iman ini. Jadi di episode kali ini kita akan nyoba bahas mengenai tidak pernah kenyang tapi dikasih tanda kutip loh, tanda tanya. Tadi yang pertama, kedua sudah, yang ketiga yaitu wanita tidak akan pernah kenyang dari laki-laki. Ya Allah. Amit pemirsa yang mungkin barangkali jenis kelaminnya ini wanita atau perempuan, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Ini dawuh Rasulullah, saya cuma nyampaikan.
Jadi wanita ternyata tidak pernah kenyang dari laki-laki. Makanya digambarkan di salah satu hadis yang lain, wanita itu apa? Nafsunya 90%, akalnya 10. Kalau laki-laki akalnya 90, nafsunya 10%. Ya tentu tidak persis setiap orang, cuma ini secara global, sekalipun ada barangkali laki-laki, ya Allah, nafsunya besar, sehingga istrinya sampai 4. Naudzubillah. Ini diantaranya, subhanallah, secara umum begitu. Wanita tidak akan pernah kenyang dari laki-laki. Ya Allah, saya pernah, ini pemirsa, ke Irak. Bukan Irak-Iran sana, bukan. Iringan Ninjara. Itu jalan Girilaya itu loh pemirsa. Jangan suudon loh. Usate laporono. Jangan suudon dulu. Kebetulan ada jamaah yang gabung, namanya Abah Mahmud. Itu Girilaya Gang 3 kalau nggak salah. Saya pernah ke sana, ya Allah. Ya tentu tidak semua orang gitu, kadang-kadang orang brandnya Girilaya jarak itu begitu. Jangan, justru di sana ada masjid, At-Taqwa, ada Abah Mahmud tadi, dan masih banyak abah yang lain itu. Sekalipun secara umum begitu, saya juga kemoro seneng. Loh, Ustadz kok sebone ngono? Aja sudan dhisik. Nang kono iku ana jenenge Abah Sueb itu, Jalan Sememi, ya Allah. Saya pernah ke sana. Bahkan kumpulan haji ke sana, ya Allah. Dikasih makan pernah kasih berkat itu. Ya tentu tidak semua tempat yang begitu, kemudian konotasinya wanita yang tidak pernah kenyang sehingga semalam bisa sekian-sekian kali, ya Allah, naudzubillah, pemirsa sekalian. Ya tentu dalam hal ini sekali lagi Rasulullah Dawud secara global sekalipun per kasus tentu tidak sama. Tidak sama, tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang keempat, ulama tidak akan pernah kenyang dari menuntut ilmu. Alim, orang alim, kalau jamaknya ulama, tidak akan pernah berhenti mencari ilmu, menuntut ilmu, entah itu autodidak baca, entah itu lihat alam ini, subhanallah. Kadang-kadang pas jalan itu, ya Allah, banyak mobil, menginspirasi bahwa Allah Maha Kaya. Malah Maha segala-galanya, Allah lu Maha Kaya. Saya pernah ngomong sama anak, sama tamu. Kabia Surabaya itu cuma adanya berapa, tapi mobil sakmono kae. Jadi tidak mesti orang punya mobil kabia. Kadang-kadang tambah kabia nggak punya mobil. Usaha apapun bisa, termasuk dakwah tidak mesti lewat TV, ya Allah. Menunjukkan bahwa ulama tidak akan pernah kenyang dari menuntut ilmu, kadang-kadang oleh Allah dikasih ilmu secara implisit. Waduh, melihat binatang, ya Allah, lihat ayam, lihat kambing, ya Allah. Kemudian apa kakinya 5, dadi berita, ya Allah, ngono dadi berita, ngono mana hewan-hewan ngono sing ngono ndolek tombo dan sebagainya, padahal jelas itu tidak syar'i, pemirsa sekalian. Mestinya kita itu ketika dapat berita begitu itu disaring. Ya tentu kalau ulama menuntut ilmunya entah yang jelas mutola'ah, buka-buka kitab, karena apa? Keterbatasan waktu. Kemudian ketika mondok pun dulu itu tidak atau belum sesadar sekarang, dulu kena kepeksa nang wong tuane. Kapan saat yang ngaji ya Wan. Baru setelah kemudian alur kehidupan mengarah ke sana, baru beli rujukan, referensi buku kitab dan sebagainya. Hingga itu diantaranya yang jelas. Atau kemudian dari yang lain, sesama ustadz yang lain, oh itu yang bisa diambil positifnya, oh ini jangan ditiru, oh ini yang baik, begitu. Jadi ulama tidak akan pernah kenyang dari menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya, pengemis tidak akan pernah kenyang dari meminta-minta ini, ya Allah. Pengemis itu tidak akan pernah kenyang dari meminta-minta, sudah setelnya. Gaya hidupnya, paradigma berpikirnya, ya Allah, koyo-koyo Gusti Allah rezeki kita kok kono tok, padahal macam-macam berbagai jenis usaha, mulai A, B, C, D, C, Z, semua itu
Ya Allah, berpeluang, berpotensi puasanya. Berpotensi semua itu apa? Sukses. Cuma kita itu kadang-kadang pemirsa. Durung-durung wis cilik ati, makanya sering saya sampaikan, sering divaksin rohani. Sering divaksin rohani itu B komplek, bukan hanya hajat, tasbih, syukur-syukur duha, syukur-syukur waqiah. Ironis ketika kita batuk, cari obat. Ketika pilek, cari obat. Ketika demam, cari obat. Tapi mestinya kita itu ketika tidak PD, ketika BT, ketika sakit hati, ini cari obat itu. Ya tentu balik lagi background kita agama, fafiru ilallah, balik kepada Allah, diwujudkan ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah, itu SKS-nya lebih besar, ista'inu bisobri wasolah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dengan sabar dulu, baru dengan sholat. Jangan sampai kemudian kita tidak syar'i, sumpek nang Mbah Grumbul, sumpek ngombe-ngombe, sumpek nang Gunung Kawi dan sebagainya, dan sebagainya. Udzubillah. Abah Mukti, griyane Babat Lamongan. Jika ingin haji, hubungi pengasuh Mutiara Iman. Atur nuhun, awewe ala lagi masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman. Di episode kali ini kita nyoba bahas yang tidak pernah kenyang. Kata Rasulullah itu diantaranya ada 8, tadi 5 sudah saya sampaikan. Mata tidak akan pernah kenyang dari memandang, bumi tidak akan pernah kenyang dari menerima hujan, wanita tidak akan pernah kenyang dari laki-laki, ulama tidak akan pernah kenyang dari menuntut ilmu, pengemis tidak akan pernah kenyang dari meminta-minta. Kemudian yang keenam, orang serakah tidak akan pernah kenyang dari mengumpulkan harta benda. Ya Allah, di kitab yang lain diantaranya kalau nggak salah di Tambihul Ghafilin, manakala manusia itu sudah ketemu kebun emas satu, ingin kebun emas yang lain, ketemu kebun emas yang kedua, ingin kebun emas yang ketiga, tidak pernah kenyang oleh harta benda mengumpulkan ini. Jangankan Ustaz, masih sopo sak kebun. Sepeda motor situ, kepingin kedua, karena bojone jaluk pisan. Mariono sudah punya sepeda motor 2 suami istri, anaknya gede, jaluk pisan. Nah itu kan lain Ustaz, itu kan karena keperluan ya. Silakan kalau itu selagi memang bermanfaat dan seyogianya begitu. Tapi ini suatu gambaran bahwa orang serakah tidak akan pernah kenyang dari mengumpulkan harta benda. Dipangan petung turunan gak entek, ya Allah. Jangan sampai seperti Salabah ketika nggak pegang duit, rajin sholat berjamaah, ya Allah. Begitu gak duit itu baju itu untuk sholat yang layak menghadap Allah, itu hanya satu, sehingga selesai sholat cepat-cepat pulang, gantian dengan istrinya, tidak pakai zikir setelah salamcing. Akhirnya Rasulullah penasaran, Salabah kenapa? Akhirnya suatu ketika dipegang, ditanya, lah apa ke susu mule? Kata taping ta? Enggak ada taping zaman itu. Kata dinas isu ta, siaran langsung RCTI. Enggak, saat itu enggak ada pemirsa. Mari suputet budal Pak Darmadi itu kono. Itu wiritan boleh di jalan. Qiyamau wa su'udan wala junubim wala yatafakkurun. Jadi zikir itu entah dengan duduk, berdiri, dengan berjalan tidak masalah, tidak harus duduk manis di dalam masjid. Dia lesing sepuh pensiun, MPB atau sumpek. Nah, itu mungkin, tapi dina Pak Darmadi setelah salam langsung dari lidah kulon meluncur. Wah, ada siaran langsung RCTI berita. BI atau yang lain, kru yang lain, Mas Awan. Itu tadi. Kemudian apa? Iya Rasul, saya itu kepingin setelah sholat itu tenang zikir, tapi saya nggak punya baju. Iyalah itu Pak Ustadz Mustafa, bajunya banyak dibikin Dana Rati.
Dan ada diri seneng aku. Soalnya apa? Bagus-bagus ini pemirsa. Tak tonton, lu mundak mundak 9.500. Sing wingi 190, 500. So iso ganjek 190, kurang 500. Itu ndak punya iya Lemas Awan, ulang sing bajunya bagus, dikasih seragam oleh RCTI MH TPI. Saya nggak punya baju ya Rasul, saya itu melarat-erat ya Allah. Kalau Rasulullah ini salah tak kasih pedus kata kasana dengan Haji Mustafa. Oleh Rasulullah dikasih kambing itu satu. Moga-moga ini barokah ya Allah. Akhirnya kambing tadi seperti doa saya pedus jaran sapi kata kasana. Mana soge. Akhirnya salah justru gak kober awalnya komat keteko. Akhirnya gak kober berjamaah ya Allah naudzubillah. Terus kemudian ketika sudah satu haul, satu nisab, sudah setahun, sudah memenuhi nisab, diambil zakatnya, diutus oleh sahabat yang lain oleh Rasulullah. Sa'labah nggak mau mengeluarkan, lali riwayat. Iki sing dolek aku dewe. Ditumpuk harta bendanya. Padahal orang serakah tidak akan pernah kenyang dari mengumpulkan harta benda. Ya Allah. Mirip korun itu ya Allah, soge. Kemudian kuncinya dibawa beberapa kedelai. Keledai itu kuncinya ya Allah. Akhirnya oleh Allah dibinasakan masuk bumi. Ditelan bumi sehingga orang-orang kalau dapat harta benda dari dalam bumi namanya harta korun, harta karun. Salabah juga gitu mengumpulkan ya Allah, tidak pernah kenyang. Ya Allah. Ini yang terjadi justru Allah murka membinasakannya. Hati-hati kalau sampai semua sudah ini kasih kesehatan, punya rumah. Kalau kendaraan relatif bisa sepeda motor, bisa mobil, cepat haji, daftar nomor pesawat. Sampean itu tak aja masuk surga, mau enggak? Cuma 36 juta kalau tahun kemarin. 36 juta berpotensi. Berpotensi Alphard, Fortuner, hotel, Hyatt, gedung TPI, RCTI, apapun yang ada di dunia ini. Surga kan gitu ya. Haji itu kan al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah ini. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga ini. Nanti di episode yang lain kita bahas, tidak ada. Pada surga seluas langit dan bumi, kenikmatannya ya jauh melebihi apa yang ada di dunia ini. Akhirnya Sa'labah justru binasa karena keserakannya. Sebab orang serakah tidak akan pernah kenyang dari mengumpulkan harta benda. Kemudian lautan tidak akan pernah kenyang dari menampung air. Lautan ini gak ono ceritanya. Kenyang menampung air. Memang kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Lek pasang itu karena apa? Ya memang lain kondisi di perairan di laut itu di seluruh penjuru dunia tidak sama. Di saat sini mungkin kenjeran pasang, di titik yang lain surut. Begitu sebaliknya. Ketika ini surut itu pasang dan sebagainya. Tentu yang ini Pak Darmadi Pakari. Enggak sih. Tetelan sapi Ustaz. Pak Darmadi tadi Menteri Kelautan itu bisa menjelaskan ini kena opo kok pasang surut. Tapi yang jelas bahwa lautan tidak akan pernah kenyang dari menampung air. Kemudian api yang terakhir tidak akan pernah kenyang dari memakan kayu bakar. Api tidak akan pernah kenyang memakan kayu bakar. Bahkan dalam contoh yang lain ini, masalah sudah hati-hati itu juga digambarkan oleh Rasulullah akan hangus laksana apa? Kayu bakar dimakan api tidak akan pernah kenyang memakan apa itu kayu bakar di mana-mana ya Allah karena yang musim apa ketiga ya kemarau itu kadang-kadang percikan sedikit itu terbakar hutan-hutan kita itu atau juga ada karena naudzubillah indikasi disinyalir karena apa kalau nebang itu terlalu repot, akhirnya dibakar. Akhirnya bukan mengekspor barang yang produktif, mengekspor ke negara tetangga itu. Ngekspor beluk bahasa. Ya Allah, sakno Brunei sing cilik. Kalimantan itu hutannya terbakar, akhirnya gelap pandangan tidak lebih dari 5 meter.
Di Kalimantan juga ada apa itu negara Malaysia bagiannya itu. Kalau Singapura memang tetangga, itu kasihan ya Allah. Itu bahwa api tidak akan pernah kenyang memakan kayu bakar, hati-hati. Bahkan belakangan ini bukan hanya api memakan kayu bakar gara-gara LPG, hati-hati. Itu bukan karena LPG-nya saja, kadang-kadang karena bocor, pemirsa. Ini berita juga penting supaya tahu, jangan takut, pasti ada solusinya. Karena bocor itu rawan, kemudian terjadi kebakaran dan peledakan. Na'udzubillah, semoga saja semuanya selamat. Jangan sekali-kali Anda meninggalkan sholat. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, ya tentu gabung ke via pesawat. Matur sekelangkung pemirsa Madi duduk manis di depan Ember TV menyaksikan, mendengarkan Mutiara Iman ini. Baik, inilah sampai di segmen 4 ya. Ini biasanya ada beberapa pertanyaan, ya semoga saja nanti jawaban saya ini sesuai harapan jenengan. Di antaranya 085-7337-28 sekian. Bagaimana cara menjadi haji mabrur? Jadi pemirsa yang mendasar, ikhlas niat. Ikhlas haji itu karena Allah. Ikhlas karena menyempurnakan rukun Islam kelima.